Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bagaimana kabarnya sahabat Mari Belajar Bersama? Pada video kali ini kita akan membahas sejarah singkat tentang Raden Ajeng Kartini dalam rangka memperingati Hari Kartini tanggal 21 April 2021. Bagaimana sejarah singkat tentang ibu kita Kartini? Ayo kita simak bersama-sama. R.A. Kartini memiliki nama lengkap Raden Ajeng Kartini Joyo Adiningrat. Ia lahir di Jepara, Jawa Tengah tanggal 21 April 1879. Sang ayah adalah putra dari Pangeran Aryo Condronegoro IV, seorang bangsawan yang menjabat sebagai Bupati Jepara. Sang ibu yang bernama M.A. Asirah bukan berasal dari keturunan bangsawan, melainkan hanya rakyat biasa. M.A. Asirah adalah dari seorang kiai atau guru agama di Telukawu. Silsilah keluarga Kartini dari garis keturunan ayahnya merupakan keturunan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-6. Bahkan jika ditelusuri ke atas, R.A. Kartini merupakan keturunan dari kerajaan Majapahit. Pada mulanya, ayah Kartini adalah seorang wedana atau sekarang disebut pembantu bupati di Mayong. Namun karena peraturan kolonial Belanda, ketika itu yang mengharuskan seorang bupati harus menikah dengan bangsawan juga. Akhirnya ayah Kartini mempersunting seorang wanita bernama Raden Ajeng Wurian yang merupakan seorang bangsawan keturunan langsung dari Raja Madura. Setelah perkawinan itu, maka ayah Kartini diangkat menjadi bupati di Jepara menggantikan ayah dari Raden Ajeng Wurian, yaitu Tirto Wikromo. Berikut ini adalah perjuangan R.A. Kartini. Sebagai seorang bangsawan, R.A. Kartini berhak memperoleh pendidikan. Ayahnya kemudian menyekolahkan Kartini di ILS atau Europes Leisure School. Di sekolah tersebut, Kartini belajar bahasa Belanda. Namun, pada masa itu, anak perempuan harus tinggal di rumah untuk dipingit. Alhasil, Kartini hanya bersekolah hingga usia 12 tahun saja. Disinilah sejarah perjuangan R.A. Kartini bermula. Selama tinggal di rumah, Kartini belajar sendiri dan mulai menulis surat-surat kepada teman korespondensinya yang kebanyakan berasal dari Belanda. Salah satu teman yang mendukung Kartini adalah Rosa Abendanon. Dari Abendanon, Kartini mulai sering membaca buku-buku dan koran Eropa yang menyulut api baru di dalam hati Kartini, yaitu tentang kemajuan berpikir perempuan Eropa. Kemudian timbul keinginan Kartini untuk memajukan perempuan pribumi yang saat itu berada pada status sosial yang amat rendah. R.A. Kartini banyak membaca surat kabar atau majalah-majalah kebudayaan Eropa yang menjadi langganan yang berbahasa Belanda. Bahkan di usianya yang ke-20, Kartini banyak membaca buku-buku karya Louis Couperus yang berjudul The Stijlkracht, karya Van Eyden, Augusta de Wit. Ia juga membaca berbagai roman beraliran feminis yang kesemuanya berbahasa Belanda. Tak hanya itu, Kartini juga membaca buku karya Multatuli yang berjudul Max Havelaar dan Surat-Surat Cinta. Kartini juga mulai banyak membaca The Lokomotif, surat kabar dari Semarang yang ada di bawah asuhan Peter Brasov. Kegemarannya membaca buku membuat Kartini mendapatkan Les Trompe-l'œil, sebuah paketan majalah yang dikirimkan oleh toko buku kepada langganan mereka yang di dalamnya terdapat majalah-majalah tentang kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Kartini sering juga mengirimkan beberapa tulisan yang kemudian ia kirimkan. Kepada salah satu majalah wanita Belanda yang ia baca, yaitu The Hollands Lily. Melalui surat-surat yang ia kirimkan, terlihat jelas bahwa Kartini membaca segala hal dengan detail. Terkadang Kartini juga membuat catatan kecil,
Tak jarang dalam suratnya Kartini menyebut judul sebuah karangan atau hanya mengutip kalimat-kalimat yang pernah ia baca. Buku-buku bertulisan Belanda tersebut membuat beliau makin terbuka pikirannya dan semakin maju. Ketertarikannya dalam membaca kemudian membuat beliau memiliki pengetahuan yang cukup luas soal ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Perhatiannya tak hanya semata-mata soal emansipasi wanita, tetapi juga masalah sosial umum. Kartini melihat perjuangan wanita agar memperoleh kebebasan, otonomi, persamaan hukum sebagai bagian dari gerakan yang lebih luas. Pada tanggal 12 November 1903, orang tua Kartini memintanya untuk menikah dengan Bupati Rembang, KRM Adipati Aryo Singgih Joyo Adiningrat yang telah memiliki 3 istri. KRM Adipati Aryo Singgih Joyo Adiningrat sangat mengerti cita-cita Kartini. Ia memperbolehkan Kartini untuk membangun sebuah sekolah wanita di sebelah timur pintu gerbang kompleks kantor Kabupaten Rembang. Sekolah tersebut berada di sebuah bangunan yang kini digunakan sebagai gedung pramuka. Dari pernikahannya, Kartini dikaruniai seorang anak yang diberi nama Susalit Joyo Hadiningrat. Anak pertama yang juga anak sematawayang Kartini lahir pada tanggal 13 September 1904. Beberapa hari kemudian, 17 September 1904, Kartini menghembuskan nafas terakhirnya pada usia 25 tahun dan dimakamkan di Desa Bulu, Kecamatan Bulu, Rembang. Berkat kegigihan R.A. Kartini, kemudian didirikan Sekolah Kartini, sekolah wanita oleh Yayasan Kartini di Semarang pada tahun 1912 dan kemudian di Surabaya, Yogyakarta, Malang, Madiun, Cirebon, dan daerah lainnya. Yayasan Kartini ini didirikan oleh keluarga Van de Venter, seorang tokoh politis etis. Wafatnya R.A. Kartini tidak serta-merta mengakhiri perjuangan R.A. Kartini semasa hidupnya. Salah satu temannya di Belanda, Mr. J.H. Abendanon, yang ketika itu menjabat sebagai Menteri Kebudayaan, Agama, dan Kerajinan Hindia Belanda, mengumpulkan surat-surat yang dulu pernah dikirimkan oleh Kartini kepada teman-temannya di Eropa. Abendanon kemudian membukukan seluruh surat itu dan diberi nama Door der Sternis tot Light, yang jika diartikan secara harfiah berarti dari kegelapan menuju cahaya. Nah, itulah sejarah singkat tentang R.A. Kartini dan perjuangannya di masa itu. Tentu perjuangan R.A. Kartini sangat berdampak luas bagi para perempuan Indonesia. Nah, anak-anak, kalian wajib menghormati dan menghargai jasa para pahlawan wanita, salah satunya yaitu R.A. Kartini. Dengan demikian, sampai saat ini para wanita Indonesia masih bisa berjuang memperjuangkan nasibnya untuk lebih baik. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Selamat memperingati Hari Kartini. Semoga perempuan Indonesia semakin jaya dan maju di masa yang akan datang. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa buat kalian yang belum subscribe channel Mari Belajar Bersama, silakan klik subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan pemberitahuan terbaru dari channel ini. Dan silakan klik like pada video ini ya. Jika video ini bermanfaat untuk kalian, silakan share ke teman-teman kalian melalui akun media sosial lainnya. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.